dan mudah-mudahan acara seperti ini ke depan kita bisa sering-sering lakukan untuk saling silaturahmi, terutama saling berbagi pengalaman, saling berbagi kendala-kendala supaya kita menemukan solusi-solusi terbaik. Sebelum kita diskusi, saya ingin menyampaikan sedikit prolog bahwa boomingnya atau teman-teman semangat hari ini sebagian besar baru tahu orang tahun ini, tapi sebagian besar dari kita sudah ada yang belasan tahun menggeluti dunia perporangan. Sebagian 2-3 tahun yang lalu baru mengetahuinya. Saya pribadi belum lama Bapak Ibu, masih pemula, baru 2 tahunan, masuk tahun ketiga. Viralnya porang dimulai pada saat Jawa Timur oleh gubernurnya mendorong suatu komoditi pertanian untuk dikembangkan, yaitu porang, karena melihat porang potensi di luar sangat besar. Jawa Timur memberikan support kepada petaninya, memberikan edukasi yang banyak, kemudian muncullah beberapa orang yang mereka bisa angkat, dan terbukti beberapa orang itu terkenal, dan salah satunya yang paling terkenal ada di Madiun dan sempat masuk di Kick Andy, sempat jadi artis. Alhamdulillah, itulah yang menjadi biang atau cikal bakal menjadi viralnya porang ini, dan kita patut berterima kasih pada sosok itu. Apapun keterbatasannya, apapun kekurangannya, kita abaikan itu, tetapi tidak bisa dipungkiri karena terkenalnya beliau, kita mendengarkan orang hari ini. Karena terkenalnya beliau, kita bisa tertarik untuk menggeluti dunia porang. Karena terkenalnya beliau, kita bisa belajar, tertarik untuk menggeluti bisnis yang potensinya yang luar biasa besar ini. Jadi apapun kekurangannya kita abaikan, tapi kita perlu berterima kasih kepada beliau, karena beliaulah yang sebenarnya memviralkan secara tidak sengaja, meskipun sebenarnya yang memviralkan adalah media dan teman-teman buzzer atau teman-teman netizen, tetapi kan harus ada ikon untuk diangkat. Itu masalah viralnya porang. Namun sebenarnya porang ini bukan viral, bukan dibutuhkan pada saat viral ini saja. Porang ini sudah dibutuhkan dari zaman dahulu kala. 63 tahun 2018, 63 negara membutuhkan porang ini. Yang paling besar adalah Tiongkok, Cina, Korea, dan Jepang. Itu potensi pasarnya. Jadi teman-teman sebentar yang masih ingin menanyakan potensinya, boleh saja bisa mendengarkan dari yang lain. Tetapi dari saya sampaikan bahwa potensi porang sangat besar. Jadi tidak perlu dipertanyakan panjang lebar. Jika ingin mengetahui datanya, boleh nanti datang ke kami, lihat data-datanya, sebesar apa sih orang ini dibutuhkan di luaran sana. Itu dari potensinya. Tren bertani ini dimulai dengan viralnya porang, kemudian muncul corona 2020, menjadi tren atau alternatif pekerjaan bagi teman-teman. Alternatif ini karena tidak ada kegiatan, hanya di rumah saja, maka banyakkan main media sosial, membuat mereka mengetahui dunia perperangan. Menjadi tren lah, tren bertani, karena apa yang bisa dikerjakan saat ini di rumah adalah ya menanam. Nggak ada yang lain, di sekitar rumah ada kebun, ada tanah kosong, kita menanam. Makanya tren bertani bukan hanya saja tanaman hias, semua tanaman-tanaman yang lain pun menjadi tren saat ini. Inilah yang membuat dunia pertanian secara umum menjadi tren. Kemudian budidaya untuk saat ini untuk dunia porang, boleh dikatakan bahwa budidaya porang saat ini boleh dikatakan belum ada keseragaman, masih melakukan otodidak, masih berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman senior yang ada di daerah yang sudah berhasil. Itu yang terjadi, budidaya yang boleh menciplak atau meniru. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu, cuman tingkat kegagalan untuk budidaya model seperti ini beresiko. Kenapa? Lokasi, suhu, cuaca, tanah,
boleh jadi tidak sama. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum bertanam, kalau yang sudah bertanam pasti merasakan perbedaannya. Kalau pas tanahnya dengan gurunya sama ya alhamdulillah, tapi kalau tidak sama merasakan sedikit pahitnya, gagal di awal. Tetapi selalu ada perbaikan-perbaikan setelah itu. Namun bagi yang pemula-pemula, kami sarankan jangan menelan mentah-mentah apa yang dari kami, dari teman-teman yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau daerah-daerah lain. Jangan ditelan mentah-mentah ilmu budidayanya. Bapak Ibu pahami porangnya sendiri, pahami karakter porang, kemudian setelah paham karakter porang, seperti apa budidaya yang karakter itu, jika Bapak Ibu memahami karakternya, dimanapun dibudidayakan, insya Allah bisa berhasil. Ya, sambil melihat pengalaman-pengalaman teman-teman dari yang lain. Itu yang utama kalau dari kami, budidaya harus memahami karakter porang. Makanya edukasi untuk Konjak Farm atau kami, itu agak berbeda dengan edukasi yang sering dilakukan teman-teman yang lain. Makanya insya Allah nanti kita akan edukasi online untuk lebih masif secara sains, secara keilmuan untuk memberikan pemahaman karakter. Tetapi bukan tidak cukup dari itu Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu tahu karakter porangnya, tapi tidak melakukan atau tetap melakukan seperti yang ada di YouTube atau tutorial, tahu ilmunya tapi tidak menjalankan, boleh jadi sama saja. Jadi memahami karakternya, kemudian melakukan pelajaran yang terbaik, ilmu yang terbaik adalah melakukan sendiri. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merasakannya ilmu itu bermanfaat jika dilakukan. Itu dari budidaya. Kemudian persoalan yang lain selain budidaya adalah bibit. Bibit saat ini tahun 90-an itu perhutani bagi-bagi bibit Bapak Ibu. Bibit saat itu gratis sama sekali. Kenapa sekarang naik? Dulu berharga setelah adanya yang ingin beli. Semua komoditi apapun seperti itu awalnya. Tidak ada yang beli di awal, tidak ada yang butuh di awal. Pada saat kebutuhan ada, harganya ada. Kebutuhan ada, harga akan ada. Jika tidak ada yang butuh, maka tidak ada harga. Itu adalah sebuah harga yang diberikan kepada sebuah produk. Jika ada yang butuh, maka ada harganya. Semakin banyak yang butuh, harga semakin tinggi. Itu sudah hukumnya. Tidak bisa kita bantah dengan itu. Bibit saat ini dari 2019 mulainya melonjak setinggi langit, naiknya setinggi langit, kemudian tiba-tiba adem ayam, rata lagi, naik lagi di 2020. Bibit untuk bibit katak sendiri terakhir itu 850.000 per kilo. Namun itu pada saat akhir-akhir habis katak. Jadi jangan salah Bapak Ibu dalam harga bibit. Kapan belinya, di mana belinya, waktunya kapan, seperti apa bibitnya, itulah yang menentukan harga selain kebutuhan. Jadi kita tidak boleh, oh harga bibit saya mahal, harga bibit saya murah, saya mau jual lebih murah, jualnya kapan? Jika jual semua orang sudah habis, baru jual, ya wajar kalau Bapak Ibu mendapatkan harga mahal. Tapi pada saat Bapak Ibu jual pada saat bibitnya melimpah, kebutuhan kurang, ya anjlok. Hukum pasar pasti terjadi. Nah, hari ini mudah-mudahan ada solusi-solusi yang kita bisa temukan dalam hal harga bibit. Harga bibit, entah seperti apa, kita diskusinya sebentar, sehingga kita mendapatkan solusi bagaimana sih minimal komunitas kecil kita, forum kita yang kecil ini bisa mendapatkan bibit yang lebih terjangkau. Itu harapan saya, harapan pribadi dan harapan Konjak Farm dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian penjualan. Alhamdulillah saat ini kalau umbi produksi tersedot habis, bahkan gila-gilaan di akhir musim panen, akhir-akhir musim panen menjelang musim tanam, apalagi di akhir musim tanam, umbi produksi itu bisa naik. Kenapa bisa mahal? Bahkan harga kadang 10-15 ribu di harga petani, sementara pabrik masih membeli harga 10 ribu. Bisa saja terjadi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebutuhan yang membeli lebih besar, meskipun kita tahu yang ujung utama yang pertama kali yang terakhir membeli adalah eksportir dan pabrik, mempunyai harga hanya 10 ribu misalkan, tapi harga sampai 15 ribu. Kenapa bisa seperti itu? Karena
kebutuhan yang membeli bukan hanya mereka, ada yang ngecip, ada yang mau bibit, dibibitin. Itulah yang membuat itulah yang membuat harga umbi produksi juga menaik. Nah, tapi kita tidak membicarakan masalah penjualan yang bisa dikatakan tidak pasti itu yang 15-20 ribu mungkin ada yang jual. Kita membicarakan penjualan yang kita maksud di sini adalah penjualan yang saya maksud di sini adalah penjualan umbi produksi yang masuk pabrik. Potensi penjualan umbi produksi untuk masuk pabrik itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir masalah itu. Potensinya masih sangat besar. Berapapun tepung porang dikirim ke luar negeri, insya Allah habis. Karena kebutuhan mereka jauh-jauh sangat lebih besar ketimbang dengan supply kita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Itu sedikit prolog dari saya. Kita buka diskusinya.